memiliki banyak sekali penghasilan, akan tetapi yang dia lakukan adalah bukan untuk kemudian mempersiapkan ataupun membenahi rumah yang ada di kampung halamannya. Dia bukan mengirimkan sebagian uangnya untuk orang tuanya. Ketika dia punya uang dari gaji bulanannya, dipakai untuk pembayaran kontrakan yang paling bagus, kos-kosan yang paling bagus. Kalau ada baju baru, model baru, dia beli dengan harga yang tidak murah juga. Dia hidup dengan gaya hidup orang-orang sana, dengan makanan-makanan yang mungkin tidak murah. Dia hidup bahkan juga ikut berfoya-foya, hiburan, berjudi, minuman keras, dan sebagainya. 10 tahun dia kerja di sana, ketika dia pulang ke Indonesia, dia tidak membawa apa-apa yang bisa mengubah secara drastis apa yang dahulu dia tinggalkan ketika dia berangkat meninggalkan Indonesia untuk bekerja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perumpamaan. Apabila kita keliru dalam membuat perencanaan, kita keliru dalam memandang kehidupan, kita keliru karena kita memiliki pandangan yang pendek. Nabi SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah kita ini hidup di dunia, ingatlah bahwa kita ini hidup di dunia seolah-olah kita adalah orang yang asing, aw abir sabil, atau orang yang sedang berada dalam perjalanan. Kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang cerdas, hamba yang tahu perencanaan yang baik, maka jadilah dan sadarilah bahwa kita di dunia ini adalah sebetulnya perantau semua. Sebagaimana tadi orang yang sedang bekerja di luar negeri, kita ingin atau dia ingin memperbaiki perekonomiannya. Akan tetapi ternyata memang kehidupan itu seringkali membuat kita lalai. Kenikmatan yang terlihat singkat, yang langsung terasa, membuat kita lupa untuk mempersiapkan apa yang seharusnya kita siapkan saat kembali. Maka Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Qudri rahimahullah pernah memberikan perumpamaan. Ada 2 orang, dia sama-sama bekerja di perantauan. Sebagaimana orang tadi yang pertama, pastinya dia membutuhkan tempat tinggal. Maka orang yang pertama dia pilih kos-kosan yang bagus, orang yang kedua dia pilih kos-kosan yang cukup saja, yang sederhana. Dia pakai untuk menghias kos-kosannya, dia akan kembali menemui, mendapati apa yang dia simpan, apa yang dia usahakan selama ini, apa yang dia hemat-hematkan selama ini, yaitu kampung halaman yang jauh lebih indah dari saat dia tinggalkan dahulu, dan jauh lebih indah daripada kontrakan yang dia tempati ketika dia bekerja. Maka jadilah kita semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang cerdas seperti orang yang kedua itu tadi. Kita di dunia ini pasti akan meninggalkannya. Sesehat apapun kita, sebagus apapun tubuh kita, sekaya apapun kita, kita pasti akan pergi meninggalkan dunia ini. Maka sebagaimana kita menjaga relasi, kita di dunia ini kalau tahu ada tetangga, ada teman, ada jamaah, ada saudara yang dia bisa kita cari bantuannya, kita bisa mintakan pertolongannya, kita bisa tahu dia bisa memberikan manfaat untuk kita, kita pasti akan jaga relasinya. Dijaga baik-baik, silaturahim, kadang-kadang dikasih hadiah supaya hubungan tetap terjaga. Agar silaturahim tidak terputus, pinjam dulu 100. Pinjam duit, tidak bisa pinjam duit silaturahim. Sebagaimana kita menjaga relasi kita dengan orang-orang yang penting dan berguna di dunia, janganlah juga kita lupakan agar kita menjaga relasi
dengan hal-hal yang akan memberikan kita pertolongan di akhirat, yaitu amal saleh kita. Dijaga terus bagaimana ibadah-ibadah mahdoh kita, ibadah-ibadah yang wajib bagi kita, salat 5 waktu kita. Dijaga bagaimana interaksi kita bersama Al-Quran Karim. Kita sisakan sebagian harta kita, kita sisihkan sebagian harta kita, bukan hanya untuk membangun apa yang kita lihat sekarang di dunia, tetapi juga sisihkan untuk apa yang akan kita temukan nanti di alam kubur kita. Lalu beliau memerintahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk membagikan kepada beberapa tetangga dan juga fakir miskin. Maka kemudian Ibunda Aisyah membagikan seluruh bagian ekor kambing itu, bagian kambing tersebut kecuali paha kaki kambing itu, salah satu pahanya yang bagian belakang, karena Ibunda Aisyah tahu bahwasanya ini adalah bagian favorit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dikasih kepada Nabi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kambing kita tadi semuanya menjadi tabungan kita di akhirat kecuali satu paha belakang ini. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati kenikmatan di dunia, boleh, tetapi jangan kita lupakan bahwa kita suatu saat akan meninggalkan ini dan kita akan menemukan dan sisihkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ada di Sumatera Barat, kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, kita alhamdulillah dalam keadaan aman, hujan yang turun kepada kita menjadi rahmat insyaallah. Tapi ada saudara-saudara kita yang hujannya itu menjadi ujian karena tingkah laku keserakahan sebagian orang, sebagian mungkin pengusaha dan juga pejabat. Mereka orang-orang yang tidak bersalah itu merasakan dampaknya. Maka kita pertama sebagai sesama manusia, yang kedua sebagai sesama orang Indonesia, dan yang paling penting adalah kita sebagai saudara sesama Islam, sesama iman. Maka kita juga perlu menyisihkan sebagian dari harta untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Semoga apa yang kita sisihkan itulah yang akan menjadi harta yang abadi, harta yang akan kita temukan dan kita lihat hasilnya ketika kita di alam kubur dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sudahi pertemuan yang penuh berkah di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.